defisit APBN membengkak, utang bertambah, tapi belanja prioritas justru naik. Di mana letak efisiensinya? Dan ketika penerimaan negara meleset 150 triliun rupiah dan belanja pertahanan melonjak drastis, publik pun mulai bertanya, arah fiskal kita sebenarnya mau kemana? Apakah memang APBN 2025 masih menjadi alat untuk menjaga stabilitas atau justru sedang berubah menjadi instrumen politik kekuasaan? Kita akan membahasnya hari ini dalam Editor's View bersama dengan Bang Iqbal dan juga Bang Michael. Mungkin pertanyaan yang paling fundamental begitu. Tadi kita sudah menyampaikan informasinya defisit membengkak, padahal efisiensi anggaran ini sudah diklaim sejak awal tahun. Sebenarnya apakah memang semangat efisiensi ini memang berhasil dilakukan atau sebenarnya hanya narasi belaka? Mungkin boleh Bang Michael terlebih dahulu ya menjawab, silakan. Iya, memang kalau kita lihat dari awal tahun esensi dari efisiensi kan sebenarnya cukup baik gitu ya, gimana kita bisa mengurangi pemborosan anggaran dan menggunakan hal-hal yang lebih produktif. Cuman memang situasinya di awal tahun sampai Juni di semester 1 ini memang cukup berat gitu, tidak melihat, mungkin pemerintah kurang melihat bagaimana banyak ketidakpastian yang muncul di tahun ini gitu, terutama yang berasal dari global gitu, karena kita tahu ada kebijakan Donald Trump, terus ada perang juga gitu, ada perang dagang, perang rudal gitu kan, terus ada kebijakan moneter Amerika Serikat juga yang berubah gitu, jadi ini membuat tekanan yang cukup besar ke Indonesia gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memberikan perubahan terhadap asumsi makro kita gitu. Makanya kita lihat pertumbuhan ekonomi itu yang tadinya di atas 5%, pemerintah udah mulai realistis nih. Kayaknya mungkin untuk mencapai 5% itu perjuangannya sangat berat gitu. Nah, terus kemudian rupiah juga mengalami pelemahan. Terus kita lihat juga lifting migas juga tidak sebagus yang biasanya ini, yang kemudian mempengaruhi penerimaan negara gitu. Makanya kita lihat juga penerimaan negara sudah dimungkinkan tidak akan mencapai target. Di sisi lain memang ada juga kebijakan yang tidak jadi kan. PPN 12% itu kan menguras sekitar 70 triliun. Ada dividen BUMN juga karena udah ada dana antara. Itu menguras 80 triliun gitu. Jadi ini pemerintah di sisi lain memang betul menghemat itu benar gitu. Nah, ketika mau dialihkan ke program prioritas ternyata ada lubang lain yang harus ditutupin juga gitu. Makanya terjadi pelebaran defisit yang cukup dalam. Oke, mungkin Bang Iqbal mau menambahkan ini kan ada pertanyaan begitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari APBN kita sebenarnya arahnya mau kemana sih? Di awal tahun sempat efisiensi, kemudian kita juga melihat ada perubahan APBN dan juga konsentrasinya kira-kira sektor-sektor mana saja yang akhirnya mendapatkan anggaran lebih besar. Tapi sebenarnya kalau dari hasil yang sudah dirilis oleh Kementerian Keuangan begitu, sebenarnya arahnya mau kemana sih Bang? Ya sebenarnya saya sepakat ya dengan yang disampaikan Michael tadi ya. Banyak ya tiba-tiba perang Iran itu kan nggak ada yang nyangka juga ya, misalkan. Itu salah satu contoh ketidakpastian globalnya itu sangat tinggi gitu. Kayak tadi aja tiba-tiba kan misalkan ada agenda BRICS, tiba-tiba Trump bilang bahwa oke, negara-negara yang BRICS akan kena tambahan tarif 10% gitu kan. Itu kan hal-hal yang walaupun kita sering membahasnya itu bagian dari negosiasi, tapi ketidakpastian global ini banyak. Dan yang paling terasa itu adalah turunnya harga komoditas sebenarnya. Jadi beberapa pengusaha atau mungkin dari manajemen emiten yang kita undang di CNBC, teman-teman televisi juga mengundang, mereka itu melihat bahwa situasinya itu memang tidak seperti COVID, tapi terasa berat. Kalau COVID itu kan jelas musuhnya, ada penyakit, bisa orang mati atau tidak gitu. Tapi kalau sekarang itu mungkin ibaratnya tiba-tiba sakit apa gitu. Jadi ekonomi itu diibaratkan seperti itu gitu. Dan lebih fundamental gitu. Iya, dan tiba-tiba misalkan ada efisiensi anggaran yang sebenarnya baik tujuannya gitu ya, tapi terasa bagi pengusaha di daerah karena multiplier effect dari satu kegiatan itu sangat terasa. Dan DAU juga terlihat gitu ya. Tapi di sisi lain presiden juga kan, namanya presiden mungkin dia punya janji yang harus ditepati. Jadi terlihat semua program prioritas itu harus berjalan dengan cepat, termasuk makan bergizi gratis yang mungkin sekarang kita tidak tahu ya update-nya seperti apa. Sudah sejauh mana, berapa juta anak. Itu kan semua ada di Badan Gizi ya, biasanya mereka akan melampirkan datanya. Tapi situasi yang ketidakpastian globalnya ini yang menurut saya juga membuat hitungan-hitungan tadi ya meleset gitu ya. Oke.